Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Lidhran ladini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah, karena nikmatnya kita masih diberikan kesempatan sampai di penghujung Ramadan, insya Allah ya. Ini udah di 10 hari terakhir Ramadan nih, ada yang 26, ada yang 27, Alhamdulillah ya, insya Allah. Baik, maka dari itu kita bersyukur kepada Allah dengan seraya mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, serta salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik ya yang pernah berjalan di muka bumi ini, sosok suri teladan yang layak untuk kita tiru. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat, kita yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, kita yang senantiasa mendakwahkan risalahnya, semoga diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah ya, Masya Allah, di sore hari ini kita berkumpul di majelis online, majelis Zoom dalam rangka acara Ngabuburit Planner bersama Ngabuburit di Ramadan Planner bersama bisyarah.id. Alhamdulillah di akhir-akhir Ramadan biasa suka ada fenomena-fenomena yang luar biasa, yaitu kita suka datang entah itu ke orang-orang yang ada di pinggir jalan. Kalau di Jogja mah di depan 0 kilometer itu suka banyak yang menjajakan penukaran uang, jasa-jasa penukaran uang, Insya Allah. Tapi sebelum itu saya ingin tanya dulu, ini yang hadir dari mana saja ya? Kalau dari namanya nih ya, ada dari Medan. Nah, ada dari Medan, ada Rizka Medan, Masya Allah, apa kabar dari Medan? Berarti ini ujung Sumatera Indonesia ya, Sumatera Utara ya. Masya Allah. Dari Aceh ada nggak? Dari lebih ujung lagi? Ada lagi, ini kalau dari namanya dari Bandung, Pak Vidi ya. Vidi dari Bandung, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Ini ada Bukit Tinggi. Oh ya, Alhamdulillah. Masya Allah, Barakallah. Pak Ade Rizka Medan. Ini Bapak apa Ibu nih? Kemudian dari namanya lagi, ini Bukit Tinggi Medan. Tadi ya sama ya. Murdaningsih. Bu Murdaningsih. Kemudian, oh Ibu Ustaz, siap. Siap, siap Bu. Insya Allah, Barakallah Ibu Ade. Kemudian ada lagi dari Pamulang. Dian Gani. Insya Allah, Barakallah. Terima kasih sudah join. Dan dari namanya ini juga ada dari Cikarang, Bekasi. Alhamdulillah. Ya, dari Cikarang. Bu Sazah Elis. Apriyanti Rahman. Terima kasih, Barakallah. Oh, ini juga tetangga saya nih. Dari Ranca Ekek. Masya Allah. Ada yang mengikuti sambil mudik perjalanan mungkin? Enggak, ada siapa di sini? Oh. Selamat datang juga Pak Saifuddin. Alhamdulillah, Barakallahu Fikum sudah join. Kemudian, eh mana nih tadi saya mau sapa ini? Oh, CCTV. Mantau terus ya. CCTV. Masya Allah, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih yang sudah join, terima kasih yang sudah senantiasa meluangkan waktunya ya bermajelis, untuk bermajelis. Terima kasih. Ini di akhir-akhir Ramadan memang ini kita itu dinilai kan bagian akhirnya ya, Insya Allah. Nah, akhirnya makin makin pol-polan ini dakwahnya, makin pol-polan ini ngajinya, makin digaspol lagi untuk bermajelisnya, Masya Allah. Nah, dari Solo hadir Bu Novi mungkin ya, Bu Novi dari Solo.
Bu Fitri Wulan. Dari mana ini? Fitri Wulan. Dari PLM Medan. MDN. Medan mungkin ya. Palembang Medan. Insya Allah. Terima kasih juga Ibu Hermin Susetyowati, Pak Ilham, kemudian Pak Arif. Terima kasih Pak Arif sudah join. Gitu ya. CCTV tadi sudah saya mention. Terima kasih. Pak Tri Medan. Apa Ibu Tri Medan. Insya Allah. Bu Yanti, terima kasih sudah join. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga yang hadir di sini semakin Allah tambah rezekinya, semakin Allah tambah kemudahannya, semakin Allah tambah Amin. pahalanya, ya, dan mendapatkan malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan di malam Lailatul Qadarnya itu sedang melakukan amal soleh yang banyak sekali sehingga dilipat gandakan nilainya lebih baik dari 1.000 bulan. Amin Allahumma amin. Yang lagi ngaji tadarus berarti 83 tahun tuh ngajinya ya. Yang sedekah, wah dikalikan sedekah itu selama 83 tahun, Masya Allah ya. Yang sholat Qiyamul Lail, nah sholat Qiyamul Lail berarti sebanyak 83 tahun berarti, Masya Allah. Yang berdakwah, nah, dakwahnya berarti dihitung 83 tahun berdakwah terus. Ngisi kajiannya, atau yang mungkin tidak selalu Lailatul Qadar ini didapatkan di masjid kan. Kalau menurut guru kita, Kiai Sidik Aljawi, kemarin saya ikut kajiannya, bahwa tidak hanya di masjid bisa didapatkan Lailatul Qadar. Barangkali ada dokter gitu ya, suster yang operasi di rumah sakit tidak bisa melakukan itikaf di masjid, tapi melakukan pekerjaannya, dan itu juga insya Allah bisa mendapatkan atau peluang mendapatkan malam kemuliaan 1.000 bulan itu ya, atau malam Lailatul Qadar. Masya Allah, barakallahu fikum. Barangkali mungkin ada yang lagi di perjalanan juga kan, mudik malam-malam ya. Alhamdulillah saya juga sama kemarin melakukan perjalanan mudik di malam 23 gitu. Ya tetap semoga berharap ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam 1.000 bulan. Dan insya Allah hari ini kita di ngabuburit Ramadan Planner bersama Bisyaro ID, kita akan membahas tentang riba berkedok jasa. Tadi sudah saya spill bahwa di akhir-akhir Ramadan ini banyak sekali orang-orang yang menawarkan jasa penukaran uang. Ya, kenapa? Karena tradisi orang Indonesia yang sangat dermawan gitu ya, yang murah hati, suka berbagi, ngasih THR ya ke saudara-saudaranya, keponakannya gitu ya, kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya gitu. Dan kolega-kolega lainnya itu memberikan amplop gitu ya, THR, THR. Nah, biasanya dari uang 100.000 yang paling besar itu dipecah tuh jadi 2.000-an, 5.000, 10.000, 20.000 gitu ya. Nah, fenomena-fenomena penukaran uang ini suka ada tambahan jasanya. Nah, ini apakah masuk dalam kategori riba? Atau seperti apa seharusnya kalau kita mau menukarkan uang tapi ada jasanya? Misalkan ada yang punya di kantornya banyak uang receh gitu ya, dan uangnya baru-baru semua gitu. Nah, itu mau mau buka jasa itu boleh atau tidak? Nah, nanti insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustadz Firly Ferdiansyah. Kita sapa dulu Ustadz, apakah sudah hadir dan sudah join maksudnya? Sudah incas. Assalamualaikum Ustadz. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Bagaimana Allah. kabarnya Kang Rangga? Alhamdulillah sehat Ustadz. Saya di Alhamdulillah, studio siap. 1 Yogyakarta. Nah, ini Ustadz ada di studio 2 Bisyaro. Siap. Gimana Ustadz? Apakah kita mulai saja untuk menyampaikan materi? Guys, insya Allah ilmu yang sore ini kita akan bagi adalah kejadian-kejadian kontemporer atau yang Siap. kekinian. Ya, dan Baik, sebenarnya ini sudah cukup lama terjadi, tapi bagaimana kita menyikapinya, nah, nanti bisa kita diskusikan. baik Ustadz. Sebelum ke Ustadz,
kita mulai acara sore hari ini dengan membaca doa ya. Mudah-mudahan sore ini diberikan kelancaran, kemudahan Amin. mendapatkan ilmunya, kemudahan untuk mengamalkannya, dan semoga dengan kita hadir di sini mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Mari Amin. 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 kita buka dengan membaca Umul Kitab Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, amin, Amin. Allah, amin. Baik, sudah dibuka dengan membaca Ummul Kitab. Kita simak baik-baik materi dari Ustadz Firly. Untuk itu disiapkan catatannya bagi yang ingin mencatat dan juga bagi yang ingin bertanya nanti bisa di raise hand terlebih dahulu, angkat tangannya ya dengan klik tombol raise hand atau juga boleh nanya via kolom chat gitu. Baik, kepada Ustadz Firly, mangga siap. Kepada Ustadz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, alhamdulillah. Sore hari ini kita bisa kumpul bersama. Lanjutan dari ngabuburit. Ya, agenda dari Bisyarah. Yaitu ingin mengadakan tolabul ilmi sebelum berbuka puasa. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke hari 20-an dari puasa kita ya. Ada yang mungkin 26, ada yang 27. Dan semoga di momentum akhir-akhir Ramadan ini semakin banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Nah, sore hari ini perkenankan saya untuk mengajak diskusi berbagi ilmu ya tentang budaya riba di penukaran uang lebaran. Nah, jadi memang ini eh, seringnya terjadi pada saat lebaran. Padahal kan harusnya kalau puasa itu jadinya sempitan ya. Malah ini jadinya lebaran. Lebaran. Ya, semoga ada penurunan bobot selama puasa ini. Oke, perkenankan kami dari Bisyara ID ya yang memiliki misi utama menyelamatkan pengusaha dunia dari harta haram dan masih sangat banyak ilmu-ilmu yang tentang harta haram yang mungkin belum kita pelajari karena ini babnya bab khusus yang salah satu keharamannya bisa terjadi karena transaksi. Nah, kita diskusikan budaya riba di penukaran uang lebaran. Opening dulu nih, pengantarnya. Nah, Idul Fitri adalah salah satu hari raya umat Islam. Nah, setelah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, maka pada satu Syawal tersebut merupakan hari raya Idul Fitri atau yang biasa disebut Lebaran. Begitu kan, pada umumnya kita sudah tahu. Dan ada tradisi di hari Lebaran tersebut, biasanya para orang tua atau orang dewasa memberikan amplopan untuk diberikan kepada anak-anak kecil atau saudara-saudara yang lebih muda, dalam rangka bersedekah dan insya Allah akan berbuah pahala. Nah, kira-kira yang hadir di sini, apakah memang memberi amplopan atau menerima amplopan? Kalau udah tua biasanya ngasih ya, bukan menerima. Makanya yang agak-agak membuat beda itu kalau ada anak atau ya remaja atau anak yang baru tahun lalu masih kuliah, tapi tahun ini udah kerja. Nah, perlakuannya bisa jadi berbeda. Karena tahun lalu, karena dia masih kuliah, mungkin dia dapat amplop. Tapi pas tahun ini, karena dia sudah kerja, biasanya nggak dapat amplop lagi. Bahkan terkadang disuruh ngasih amplop. Nah, agar bisa memberikan kepada lebih banyak penerima, mungkin karena uangnya juga terbatas, ingin berbaginya di nilai yang lebih kecil, biasanya uang atau dana yang ada sering ditukarkan ke nilai uang yang lebih kecil dan juga uang yang baru. Nah, biasanya begitu kan, Grace, pinginnya settingannya masih kinyis-kinyis.
Nah, maka menjelang Lebaran, banyak orang yang menukarkan uang-uang pecahan besar menjadi pecahan yang lebih kecil dan juga keluaran yang baru diproduksi ya. Dan biasanya banyak pihak yang menawarkan jasa penukaran uang tersebut, yaitu di pinggir-pinggir jalan mereka langsung menawarkannya dengan judul jasa penukaran uang. Nah, ini kan judulnya aja perlu kita pertanyakan ya, karena dia menyebutnya jasa. Saya itu seminggu atau 10 hari yang lalu ya, itu lewat BI. Di Jogja kan ada BI ya, karena kota besar begitu. Jadi untuk ngecek kota Anda itu kota besar atau tidak, ada BI-nya enggak. Nah, di Jogja itu ada BI dan di depannya yang biasanya menjadi agenda penukaran uang ini. Dan di situ tulisannya jasa penukaran uang. Nah, nanti bisa kita cek nih, benarkah objek yang mereka kasihkan? Ya, itu adalah jasa atau uang. Nah, di dalam fikih Islam, semua hal itu detail. Dan semua hakikat dalam transaksi di dalam Islam itu juga punya kaidah-kaidah yang detail. Makanya nanti kita cek apakah jasa atau uang yang dikasih. Namun ada hal lain yang perlu diketahui dan dipahami bahwasannya banyak tempat penukaran uang tersebut yang menukarkan uangnya dengan jumlah berbeda. Bisa lebih, bisa kurang. Nah, fakta dan poin pembahasan. Udah serius banget ya ini bahasnya ya. Nah, karena guru-guru kami membiasakan mengajar itu memahamkan faktanya dulu, bukan langsung ujuk-ujuk ke kesimpulan hukum. Nah, biar bisa memahami kenapa kok ini jadi boleh, kenapa tidak. Karena kalau tidak paham faktanya, itu bisa salah dalam menyimpulkan hukumnya. Makanya belajar fikih muamalah itu nggak simpel ya. Tapi sebenarnya ini hal yang sangat menarik. Dan seharusnya kita sebagai terutama pebisnis atau pihak-pihak yang melakukan transaksi, itu hukumnya fardu ain. Ya, fardu ain untuk belajar fikih muamalah. Tapi yang ada sekarang apa? Main bablas saja udah ngegas. Terus bisnisnya terkadang udah bisa jadi besar. Dan kalau jadi besar baru tahu, ini haram. Wes susah itu. Urusannya sudah dengan pundi-pundi masalahnya. Urusannya sudah sama periuknya. Nah, ini yang harusnya kita pahami. Nah, kita lanjut. Fakta dan poin pembahasan. Tukar menukar yang terjadi di tempat jasa penukaran tersebut biasanya ditukar dengan nilai yang tidak sama. Misalnya, kita nuker 100.000, ya, lalu ditukar dengan uang receh ribuan, tapi dapatnya 95 lembar. Ini 1.000-an ya. 95 lembar, maka totalnya adalah 95.000. Jadi kalau kita ngasih 100, maka kita akan dapat 95.000. Nah, berarti ada perbedaan 5.000 ya dalam hal ini ya. Dan sependengaran saya yang terakhir ini, karena saya tidak melakukan transaksi ini, nggak tahu updatingnya ya. Itu sudah naik sampai ke 15.000. Jadi kalau Anda nukerin 100, dapatnya 85.000. Atau dibalik, ya. Jadi biar nilainya sama 100, tapi kita bayarnya ditambahin 5.000. Jadi 105.000. Itu ditukar dengan 5.000-an sebanyak 20 lembar, jadinya 100.000. Nah, karena bendelannya itu jadi genep gitu loh. 20 lembar jatuhnya 100.000. Nah, kadang-kadang triknya di sini disampaikan. Jadi 105 itu 100-nya memang ditukar, 5.000-nya itu biaya jasa. Nah, ini untuk poin yang kedua ya. Kalau yang tadi itu langsung dikurangi. Nah, kalau ini ceritanya bayarnya beli atau nukernya 100.000 plus 5.000 biaya jasa. Tapi tetap total yang dikasih langsung 105.000.
Nah, bagaimana dengan transaksi seperti ini? Apakah diperbolehkan syariat? Apakah hukumnya haram atau halal? Apalagi setahu saya sekarang itu sudah ada pengumuman dari bank-bank, dari bank itu tidak melayani penukaran jasa penukaran uang untuk Lebaran ini sudah ditutup gitu loh. Nah, kemarin mungkin beberapa waktu yang lalu masih dibuka tapi daftar dulu online dan lain-lain lah. Nah, atau kalau punya ordal ya orang dalam, nah itu masih bisa. Tapi nggak semua itu bisa mengakses ya. Nah, kalau istri saya itu punya saudara emang di bank ya, itu kadang bantuin nuker itu bisa dapat karena dia ordal. Nah, terlepas itu kan urusan si saudara itu sendiri. Walaupun dia juga tahu saya dakwah anti riba, tapi ya hubungan baik-baik saja. Nah, itu bisa kita nuker tapi sesuai nilainya. Nah, bagaimana hukum pertukaran barang ribawi? Jadi sebelum kita mempelajari, sebelum kita memahami konklusinya ini halal atau haram, nah saya menyampaikan dulu sedikit gambaran mengenai hukum pertukaran barang ribawi. Nah, agar tahu nanti kenapa konklusinya seperti itu. Nah, bagaimanakah hukum pertukaran barang ribawi? Nah, sebelum membahas lebih lanjut, harusnya memahami dulu hukum pertukaran barang ribawi. Oke. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, ini hanya di dalam Islam ini. Makanya tidak ada panduan kaidah hal ribawi ini di agama yang lain. Karena memang agama yang lain itu sebenarnya tidak mengurusi dimensi tiga. Ya, tidak mengurusi urusan manusia dengan manusia yang lain. Kalau di dalam Islam ada. Makanya kalau Anda kalau Anda tidak memahami ini, bahkan menganggap oh nggak apa-apa tuker-tukeran kau yang ini gitu loh. Apa gue hukum ribawi? Ini pertaruhannya akidah loh. Beda kalau Anda setuju dengan larangan ini misalnya, tapi Anda melakukannya itu fasik namanya. Tapi kalau Anda sampai bilang, oh nggak apa ini, nggak masalah, nggak haram ini, padahal sebenarnya haram, mohon maaf ya, itu bisa jatuh murtad. Contohnya itu beda tentang Anda itu menganggap sholat itu tidak wajib. Dengan Anda menganggap sholat itu wajib tapi tidak sholat, itu beda ya. Nah kalau Anda bilang, oh sholat nggak wajib, nah itu jatuh murtad itu. Hati-hati. Tapi kalau Anda bilang, oh, iya sholat wajib, cuman saya males sholat, nah itu belum murtad itu. Tidak dihukumi murtad. Ya, nah, makanya kita harus paham. Apalagi mengenai riba ini dalilnya qot'i, Al-Quran langsung. Nah, jadi barang ribawi itu ada enam. Pertama, emas, perak, gandum, jewawut atau syair, kurma, dan garam. Makanya untuk enam komoditi ini, enam barang ini, ya itu ada hukum khusus. Makanya perlu berhati-hati transaksi dengan enam barang ini. Loh, kenapa bisa begitu? Karena ada dalilnya. Kalau kita mau bicara halal haram, pasti dasarnya dalil. Bukan opini perasaan pribadi, pemikiran pribadi. Tidak bisa. Harus ada dalilnya. Makanya kalau nggak belajar fikih muamalah, terus tahu dalilnya dari mana. Nah, keenam benda ribawi ini disebutkan dalam hadis. Nah, ini sebenarnya hadis yang cukup sering didengar ya. Az-zahabu bil zahabi, wal fidatu bil fidoti, wal buru bil buri, wasyairu bil syairi, wa tamru bil tamri, wal milku bi milhi. Ada enam ya. Mislan bi mislin, sawaan bi sawain, ya dan biyadin. Oke. Faidah talafaz hadihi asnafu, faibiu kaifa syi'tum. Ida kana ya dan biyadin. Ya, ini kunci nih. Apabila emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak,
gandum ditukar gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam ditukar garam. Nah, makanya 6 barang ini dinamakan barang ribawi. Al-asnaf al-ribawiyah. Kenapa? Karena ada dalil khusus ini. Yang mana kalau mereka dipertukarkan antar mereka, emas ketemu emas, perak ketemu perak, gandum ketemu gandum, dan lain itu, maka hukumnya apa? Takarannya harus sama dan tunai. Ya, bi, mis, mislan bimislin, sawaan bisawain, ya dan biadin. Nah, kunci juga di sini ya, ya dan biadin. Nah, ya dan biadin itu kan kalau pengertian istilah, pengertian Arabnya adalah dari tangan ke tangan. Jadi apa? Tidak boleh tertunda. Barang dikasih, pertukaran dikasih. Itulah ya dan biadin. Makanya harus tunai. Nggak boleh tertunda. Namun jika benda yang ditukarkannya berbeda, misalnya apa? Emas ketemu perak, bendanya berbeda jenis. Nah, kalau takarannya itu kesepakatan sesuka hati, tapi tetap kuncinya ada di sini ya dan biadin tunai. Sebenarnya 6 ini ya. Nah, tapi nanti kita lihat apakah uang itu termasuk karena dia sebenarnya tidak ada di dalil ini. Nah, ini juga ada hadis yang lain ya, kurang lebih hampir sama. Ya, dia harus sama dan dibayar tunai. Nah, cuman ada tambahan di sini. Siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik yang ngambil maupun yang memberi sama-sama terkena dosa riba. Nah, ini hukum-hukum barang ribawi. Jadi kalau emas ketemu emas, itu tidak perlu dilihat lagi apakah dia 24 karat ataupun 18 karat. Kalau mau ditukerin ya 5 gram ketemu 5 gram. Kurma bagus sama kurma busuk. Kalau mau ditukarkan 1 kilo ya ketemu 1 kilo. Loh kalau kayak gitu kan rugi. Ya kalau sudah ada dalilnya kita nggak bicara tentang untung rugi. Yang ada sami'na wa atokna. Dan pastinya Allah Maha tahu atas maslahat dari dilarangnya ini. Nggak usah pakai komplain. Apalagi kalau dia nas-nas yang syar'i kan. Yang asalnya dari Allah baik Al-Quran maupun hadis. Jadi kita sholat itu ya karena dalil kewajiban. Bukan karena kok ini sholat marahi sehat. Ya wis tak sholat wae. Nggak bisa begitu kan. Dan banyak gitu loh, banyak gitu loh. Saya itu agak bingung ya, ini mohon maaf ya. Ketemu orang-orang yang, mohon maaf ya, dalam hal ini tuh masih cukup awam. Dan mereka menggunakan dasar, lo yang penting sepakat kan, yang penting sepakat kan. Padahal nasnya juga jelas gitu loh. Larangannya itu jelas. Hanya saja mungkin mohon maaf belum mempelajari. Tapi ngeyelnya minta ampun gitu loh. Makanya kenapa tolabul ilmi itu faridotun ala kulli muslim. Tolabul ilmi itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai kita nggak paham tentang ilmu agamanya bab itu, tapi ngeyelnya argumennya seakan-akan itu kuat gitu loh. Saya pernah itu waktu itu konsul di beberapa orang itu mengenai bab transaksi. Saya katakan ini riba ini. Wah, mengada-ada Anda. Gitu. Dia sudah meng-hire kami sebagai konsultan bisnis syariah. Jadi kami diundang untuk memberikan penyampaian terhadap hal tersebut dengan ijaroh ya, kami dibayar. Kami sampaikan dengan dasar ilmu yang kami pelajari dan kami sampaikan ini nggak boleh karena ini riba. Lah orang yang ngomong, wah mengada-ada Anda, loh, gitu.
Kalau emang Anda punya pemikiran sendiri ya nggak usah hire konsultan lah. Udah jalanin aja. Tapi memang ada beberapa orang di situ. Nah, yang satu itu loh. Saya bingung padahal mohon maaf ya, itu forumnya forum yang cukup Islami, diskusinya tentang transaksi syariah. Ya, yang datang itu juga mohon maaf ya, datang pakai kupluk. Jadi dia juga siap untuk berforum yang Islami gitu loh. Walaupun dia datangnya terlambat, tapi kok bisa bilang bahwasannya, oh mau ada riba dari mana? Dia bilang, "Oh, riba aja kayaknya dia nggak paham." Ya, saya ingin berbagi ya, jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Adu argumentasi itu boleh, saling lempar hujah itu boleh dalam rangka mencari kebenaran, bukan dalam rangka mencari pembenaran ya. Itu baru yang namanya debat kusir itu. Makanya argumentasinya itu yang substansial. Nah, jadi ketentuan baku pertukaran barang ribawi bagaimana? Dari dua hadis di atas dapat dipahami bahwa dalam penukaran barang-barang ribawi tersebut terdapat ketentuannya, kaidahnya. Maka apa? Satu, jika barang yang ditukarkan masih satu jenis, misalnya emas dengan emas, syaratnya ada dua. Pertama, harus ada kesamaan dalam hal berat atau takarannya. Hal ini berdasarkan bunyi hadis Mitslan bi Mitslin. Tadi sudah saya sampaikan. Yakni dalam penukaran barang-barang ribawi tersebut harus dilakukan dalam jumlah atau ukuran yang sama. Jadi diharamkan adanya tambahan atau kelebihan at-tafadul. Nanti kenapa? Karena bisa jadi riba fadl. Bila ada kelebihan, maka inilah yang dinamakan riba fadl. Para ulama tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Yang kedua, harus ada serah terima takobut di majelis akad yang dilakukan secara kontan atau tunai, tidak ada yang tertunda. Hal ini didasarkan pada bunyi hadis ya dan biadin dari tangan ke tangan itu, yakni dalam penukaran barang-barang ribawi harus dilakukan secara kontan. Jadi diharamkan jika terjadi penundaan al-takjil, karena bila terjadi penundaan maka terjadi yang namanya riba nasi'ah. Riba karena waktu menunggu. Kenapa? Karena yang satunya dikasih, satunya tertunda. Itu enggak boleh. Jadi ini yang dikasih, ininya besok. Nah, ini namanya riba nasi'ah. Misalnya apa? Emas batangan 10 gram ditukar dengan emas perhiasan, ya harus 10 gram secara tunai. Nggak boleh ada yang tertunda. Maka nggak mungkin emas batangan 10 gram ditukar sama perhiasan 5 gram. Walaupun mereka sepakat itu tetap riba. Nah, atau kurma jelek 5 kilo ditukarkan dengan kurma bagus juga harus 5 gram secara tunai. Jadi nggak ngelihat kondisinya, yang penting nilainya harus sama. Dan tidak boleh tertunda. Semuanya terjadi serah terima di majelis akad secara kontan. Jadi dua syaratnya tadi. Nilainya harus sama dan takobut. Ada penyerahannya. Ini masih aman ya waktunya ya? Belum buka kan? Lanjut, Ustaz. Buru-buru banget sih. Soalnya ngomongin kurma. Nah, jika barang yang ditukarkan tidak satu jenis, misalnya emas ketemu kurma, nah, maka boleh ada kelebihan atau nilainya kesepakatan. Tapi tetap harus ada satu ini syaratnya, yaitu apa? Kontan. Karena tetap ada ya dan biadin. Maka tidak boleh tertunda. Kalau emas ketemu kurma, tetap harus kontan. Misalnya emas 2 gram ditukar dengan kurma 20 kilogram secara tunai harus terima di majelis akad. Kan begitu. Nah, kita juga harus paham yang namanya sorof, yaitu pertukaran uang. Nah, ini juga ada hukumnya. Dalil-dalil di atas berlaku pula untuk penukaran mata uang. Sebagaimana berlaku pada emas dan perak. Hadisnya kan tentang emas dan perak ya.
Nah, kenapa? Ini sebenarnya bukan kias, melainkan sifat yang sama yang ada pada emas dan perak, yaitu sebagai mata uang, yang juga terdapat di dalam uang. Jadi dulu di zaman Rasul, emas dan perak itu juga sebagai mata uang atau alat tukar, alat pembayaran. Nah, walaupun secara fisik uang sekarang berupa kertas, tetapi dalam hal ini uang dihukumi sama seperti emas dan perak. Kenapa? Karena alasannya, karena zaman sekarang peran dan sifat uang kertas tersebut tidak jauh berbeda dengan emas dan perak zaman dulu, zaman Rasul, yaitu sama-sama alat tukar. Berdasarkan sejarah pun sebelum uang diciptakan, orang jual beli menggunakan emas dan perak. Makanya untuk uang pun, walaupun tidak ada di konteks dalil tadi, maka uang termasuk barang ribawi. Dia barang ribawi nomor 7 tambahan. Ya, makanya sama kalau ke valuta asing itu, kita nuker rupiah ke dolar, itu sebenarnya transaksinya namanya sorof. Dan ada hukum khususnya. Nah, dengan demikian, untuk penukaran uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah atau dolar dengan dolar, syaratnya dua. Karena dia dipersamakan atas emas dan perak tadi. Yang pertama harus sama nilainya, ini hukum pertama ya, harus sama nilainya. Yang kedua, kontan atau tunai diserahkan di majelis akad. Sedangkan untuk penukaran uang yang tidak sejenis, misalnya rupiah ketemu dolar, syaratnya cuma satu, yaitu cukup kontan dan tunai. Mengenai nilainya, boleh kesepakatan. Sekarang berapa satu dolar? Naik terus kan 17.000 katanya, dengar-dengar begitu. Padahal dulu waktu kampanye ngomongnya dolar bisa 10.000, keok sudah. Dan kemungkinan akan terus naik ini dolar. Makanya kesalahan dari sistem moneter kita itu. Dan kalau sudah bicara tentang sistem, itu memang kesalahannya dikarenakan keputusan dari sistem yang dijalankan oleh negara tersebut. Makanya kan kita juga sering dengar namanya inflasi, inflasi, inflasi. Itu salah satu kelemahan dari fiat money, uang kertas itu. Kenapa? Karena tidak ada nilai intrinsik di barangnya. Jadi kalau satu dinar ya, satu dinar itu di dalam satu dinar itu isinya 4/4 gram emas. Pasti itu di satu dinar itu. Nah, maka nilainya itu sesuai dengan bendanya. Sedangkan uang kertas, fiat money, itu kalau kita tahu ya, biaya untuk memproduksi satu kertas uang 100.000, itu informasi yang saya dapat dulu itu sekitar 700 sampai 800 rupiah. Jadi sebenarnya bendanya itu nilainya 700-800 rupiah, tapi karena dijudulin cetok, ada angka 100 ribunya, dan di cover oleh undang-undang, maka dia bernilai 100.000. Padahal bendanya tidak senilai 100.000. Coba kalau ternyata uang kertas itu ya, kita potong, trek 100 ribuan itu. Apakah dia jadinya 50.000, 50.000? Enggak. Dan apakah kalau uangnya terpotong begitu, uangnya laku? Enggak. Tapi coba kalau satu dinar yang isinya 4/4 itu kita potong dua, trek, itu tetap isinya 2,125 gram berarti. Kalau 4,25 dibagi 2 kan 2,125. Dan Anda pakai transaksi masih mau itu uang emas kok. Ya, makanya kalau pakai sistem moneternya adalah emas dan perak, sebenarnya tidak akan minim sekali untuk terjadinya inflasi. Makanya kan cara mungkin kita sudah sering dengar ya, di zaman Rasul dulu beli kambing itu 1 dinar. Sekarang beli kambing juga bisa 1 dinar. Jadi nggak berubah. Kadang-kadang kita juga harus paham seperti ini. Biar nggak dipekloto aja sama negaranya.
Hidup MBG. Wah, kok malah hidup MBG. Tenang, tenang. Saya nggak punya dapur MBG ya. Nah, lalu sekarang kita bahas hukum penukaran uang lebaran. Nah, jadi penukaran uang dengan uang, misal dalam hal ini rupiah dengan rupiah, maka harus mengikuti aturan jumlahnya sama dan tunai. Jika menukar 1 juta rupiah menjadi nominal kecil-kecil, maka pecahan kecil itu harus berjumlah total 1 juta rupiah juga. Selain itu harus tunai diserahkan di majelis akad alias tidak boleh utang keseluruhan ataupun sebagian. Oke, aku tukar 1 juta. Oh ya wes, oke, 500 dulu ya, 500 esok. Itu juga nggak boleh. Dan itu tidak memperdulikan apakah itu uang lawas kayak, uang baru kayak, uang dekil kayak, uang mulus kayak, uang lama kayak, uang baru kayak. Pokoknya nilainya harus sama. Maka kalau dia barangnya masih baru, gratis dan mulus, nggak memberikan value apapun sebenarnya di dalam transaksi ini. Nah, berdasarkan uraian-uraian di atas, jelaslah bahwa haram hukumnya menukar uang 100.000 dengan uang receh ribuan 1.000 sebanyak 95 lembar. Berarti totalnya 95.000. Ya, oh, sudah ada yang ngechat pertanyaan. Boleh, boleh. Kalau sudah ada yang di hati nyendat-nyendat gitu, segera chat saja biar nanti bisa kita bahas setelah materi. Kalau waktunya cukup ya, harus takutnya udah buka puasa nanti. Insya Allah nggak panjang kok, nggak terlalu panjang. Jadi ya jelaslah bahwa haram hukumnya menukar 100.000 dengan uang receh ribuan 1.000, tapi 95 lembar, berarti totalnya 95.000. Begitu juga sebab nilainya tidak sama. Dalam hal ini si pemberi penukaran receh telah mendapatkan kelebihan 5.000. Yang tidak dilakukan lagi itu riba yang hukumnya haram. Demikian pula haram hukumnya menukar uang 105.000 ya, dengan 5 ribuan sebanyak 20.000 karena totalnya 100.000. Sebab nilainya tidaklah sama. Dalam hal ini si pemberi penukaran uang receh juga mendapat kelebihan 5.000. Dan ini riba yang hukumnya haram. Yang tadi saya dengar itu sekarang udah naik ya. Dia minta marginnya 10.000 atau 15.000. Jadi mungkin dia berharap riba yang lebih besar lagi. Nah, hukum riba itu adalah haram berdasarkan nas Al-Quran yang qat'i, tegas. Nih, langsung ya Al-Quran Al-Baqarah 275 yang sekarang sudah cukup famous. Kalau sampai jenengan Anda belum pernah dengar tuh seperti katanya Bang Roma ya, terlalu. Nah, apa redaksinya? Wa halalohul bai'a wa haromar riba. Jadi Allah telah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. That's it kunci. Tanpa kita perlu tahu, oh, kok tahu Allah ini tidak ngaram ke riba ini. Sudah clear, nasnya sudah ada, jebret. Iya kan? Dan yang berdosa, yaitu yang menjadi pelaku riba dalam hal ini bukan hanya pemberi penukaran uang receh, tapi juga penerima penukaran uang receh. Karena menurut hadis tadi di atas, baik pemberi maupun penerima sama-sama telah melakukan transaksi riba. Tadi di dalil yang sebelumnya ya. Iya kan? Nah, sudah seharusnya kita semua menghindarkan diri dari semua jenis riba. Termasuk riba dalam penukaran uang receh yang tidak senilai ini. Yang banyak bertebaran di pinggir jalan menjelang Lebaran. Padahal ini sedang puasa Ramadan. Harapannya kita bisa membersihkan diri gitu loh. Malah ngeriba pinggir jalan gitu loh. Ya udah benar sebenarnya di pinggir jalan karena kalau di tengah jalan kan ketabrak itu. Ayo kita harus mulai menyadari hal-hal seperti ini, bukan terus wah ini bermanfaat deh. Dalil kok manfaat. Jadi yang kita harusnya tahu,
Syariah itulah yang akan menjadi maslahat. Kalau dia nggak syariah itu nggak akan jadi maslahat. Walaupun terlihatnya dia bermanfaat gitu. Hmm. Coba sudah pernah lihat ada pengusaha pebisnis yang akhirnya mengambil modal ribawi dari bank itu akhirnya bangkrut, keok. Pasti sudah pernah lihat kan? Dan saat inilah ya zaman yang dimana kita sekarang ini sudah berada di zaman di mana riba itu merajalela, bahkan di pinggir jalan, ngono loh. Nah, Rasul menyampaikan hal ini, lihatiyana ala nasi zamanun la yabqa minhum ahadun ila akala riba fa ilam yakulhu asobahu min gubari. Nih, Rasul memprediksikan hal ini coba. Sungguh benar-benar akan datang pada manusia suatu zaman ketika tidak tersisa seorang pun kecuali pasti makan riba. Dan kalau dia tidak makan riba, dia tetap terkena debu riba. Ya buktinya ribanya seorang malu-malu, pinggir jalan. Apakah zaman itu sama sekarang ini? Iya, dan Rasul menyampaikan 14 abad yang lalu ini. Nah, sekarang sering ada argumentasi yang tertolak atau ada argumen yang menyampaikan bahwasannya itu boleh, padahal itu tertolak. Saya diskusikan sekalian. Pertama, argumen tentang saling ridho. Bagaimana jika itu dilakukan dengan saling ridho atau sepakat? Ada yang beralasan, kan bukankah jika sudah saling ridho, maka menjadi diperbolehkan. Karena yang dilarang jika ada yang terpaksa dan tidak saling ridho. Dan sebenarnya ada dalilnya juga ini. Di An-Nisa 29, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila antakuna tijarotan. Nah ini, dia pakainya yang bagian belakang nih, antarodin minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling ridho di antara kalian. Ini kan argumentasinya kan. Sebenarnya argumentasi itu juga tidak totally salah, tapi jangan sampai redaksinya dipotong. Karena sebelum bicara tentang ridho atau tidak, di sini ada kalimat itu, yaitu apa? Batil atau tidaknya dulu. Maka kalau dia batil walaupun saling ridho tetap nggak boleh. Begitu loh. Jadi kalau itu sudah riba dan itu haram walaupun sepakat ya tetap nggak boleh. Kenapa? Karena batil atau tidaknya ini bicara tentang hukum syariat yang haknya Allah di sini. Ini haknya Allah di sini. Iya kan? Nah, kalau tentang ridho atau tidak, ini hak Adamnya, hak manusianya di sini. Maka juga tidak bisa kalau ada transaksi tidak batil, transaksinya syar'i, tapi salah satunya tidak ridho, itu juga tidak bisa. Jadi dibutuhkan dua hal, dia syar'i dan ridho. Nah, tapi kalau argumentasinya hanya tentang ridho saja, padahal dia melanggar syariat, ya tetap nggak boleh. Gitu loh. Harus dipahami dulu redaksi dari ayat tersebut, yaitu mengenai batil atau tidaknya terlebih dahulu sebelum mengenai ridho atau tidaknya. Maka bila terjadi transaksi atau muamalah yang batil, muamalahnya ribawi atau melanggar syariat, dalam hal ini adalah riba yang memang tegas hukumnya, sekalipun para pelakunya saling ridho dan ikhlas, tetaplah batil dan tidak mengubah hukumnya jadi boleh. Kepiye? Ya nggak iso. Karena transaksi ini diharamkan bukan semata-mata terkait hak orang lain, bukan, tapi dia diharamkan karena melanggar aturan syariat. Begitu kan? Bukan semata-mata hanya terkait haknya orang, tapi melanggar syariat atau enggak. Karena dalam hal ini syariat juga ada kaidahnya, ada hukumnya. Nah, sekarang argumentasi mengenai sebagai upah jasa penukaran uang. Nah, ini kan. Lu kan boleh, Wong. Terus upahnya gimana, Wong? Saya kan memberikan jasa. Saya kan harus ke bank nukernya dan lain-lain.
Ya boleh dong, saya dapat ujroh karena saya memberikan jasa. Nah, ada juga yang beralasan kan kelebihan itu sebagai upah karena dia telah memberikan jasa menukarkan uang di bank. Karena orang tersebut harus ke bank, ngantri, bawa modal, dan lain seterusnya. Nah, jadi layak dapat upah atas jasanya tersebut. Maka dari itu, di tempat penukaran tersebut dituliskan sebagai jasa penukaran uang. Kan begitu. Nah, tapi apakah faktanya memang seperti itu? Nah, fakta yang terjadi bukan, bukan mempekerjakan jasa orang lain untuk menukar uang di bank, bukan. Tapi yang terjadi adalah transaksi terhadap objek uang ketemu uang, bukan jasa ketemu, bukan upah ketemu jasa, bukan. Coba Anda pas datang, itu objeknya apa? Duit ketemu duit. Lah kapan jasanya iki? Nah, saya jelaskan di fakta yang berikutnya. Bila memang akadnya adalah mempekerjakan jasa orang, yaitu berakad ijaroh, untuk menukarkan uang, maka seharusnya uang receh untuk penukarannya malah belum ada. Belum dong, karena objek Anda adalah jasa. Kemudian orang itu sudah dia, ini tolong dong tukerin uangku ke bank. Berarti bukan dia pemilik uangnya. Maka dia juga baru berangkat ke bank setelah adanya akad jasanya. Bukan sudah ada uang dulu. Dan pihak yang seharusnya memberikan penukaran uang receh adalah bank, bukan orang tersebut. Padahal fakta di tempat jasa penukaran uang tersebut tidak terjadi seperti itu. Yang ada adalah langsung penukaran uang dengan uang gitu loh. Nah, jadi kalau dia ini si A yang punya uang, ini pemilik uang. Nah, ketemu si B, pemberi jasa. Lalu dia ke bank. Begitu kan? Harusnya ini akad ijaroh. Nah, baru ini ke sini. Dia memberikan jasanya, nuker uang. Nah, berarti pemilik uangnya di sini. Ini baru kalau akadnya jasa, gitu loh. Padahal yang terjadi, ya, padahal yang terjadi apa? A sama B itu langsung tuker uang. Nah, yang terjadi apa? Ini langsung penukaran uang. Sorry. Ini langsung tuker tuker uang, sorof yang terjadi. Ya ini apa? Ini ketemu uang, ini ketemu uang. Harusnya kan di sini uang, ini jasa. Baru ketemu uang gitu loh. Nah yang ini kan yang terjadi kan uang ketemu uang, nggak ada jasanya. Ingat ya, fikih itu detail. Maka kelebihan nilai atas transaksi penukaran uang tersebut tidak bisa dinilai sebagai upah dari jasa penukaran uang recehnya. Namun kelebihan dari nilai pertukaran uang dan hal tersebut itu tetaplah riba. Selain itu, kelebihan nilai atas transaksi penukaran uang receh tersebut bersifat flat. Kenapa kok dia ujrohnya kok flat? Yaitu setiap 100.000 selalu ada kelebihan nilai. Dan ini semakin menunjukkan bahwasannya kelebihan ini tidak bisa dibilang sebagai upah atau jasa penukaran tersebut karena harusnya berapapun nilai yang ditukarkan, maka perhitungan upahnya ya cuma sekali. Dalam sekali majelis akad jasa penukaran uang receh tersebut bukan berdasarkan kelipatan 100.000. Maksudnya apa? Saya minta tolong si B. Ini tolong tukerin dong 1 juta ke bank. Dengan si orang lain menggunakan jasanya si B, tapi tukernya cuma 1 juta. Saya nuker 5 juta. Yang sana 1 juta. Maka manfaatnya sebenarnya sama nuker ke bank. Nah, berarti tidak bisa per 100.000 gitu loh ujrohnya. Tapi tentang keberangkatan jasanya. Bukan berdasarkan per 100.000 dia minta ujrohnya. Karena manfaatnya sama. Apa ancaman pelaku riba? Sekalian kita bahas. Waduh, nggak enak emang kalau ikut kajiannya Bisyarah ini. Ya, apa ancaman pelaku riba? Di sini ada hadis yang menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riban yakuluhu arrojulu wa huwa ya'lamu as-sadu min sitatin wa salasina zanyah.
Jadi 1 dirham riba yang dimakan seseorang, ya, dan dia mengetahui itu adalah riba, maka lebih berat dari 36 kali berzina. Ngeri toh. Nah, 1 dirham itu kurang lebih 80, 90, 100 ribu. 1 dirham itu. Maka kalau Anda meriba 100 ribu, itu sudah dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Begitu juga ada dalil yang disampaikan. Ariba salah sata wasabauna baban. Aisaruha mislu an kiha rojulu umuhu. Riba itu mempunyai 73 pintu dosa. Sedang yang paling ringan seperti seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Jadi kan ada 73 level gitu loh. Nah, yang paling bawah 73 ini menzinai ibu kandungnya. Lalu apa yang nomor satu? Wih, nanti jawabannya malah di Al-Quran. Ya, saya kemarin waktu ada kajian Ustadz Dwi Condro itu, beliau baru cerita ada salah satu peserta kajian yang teman kami juga gitu. Itu mantan ex-bankir. Nah, tahu nggak kenapa dia keluar dari bank? Padahal dulunya nggak paham riba dia. Ternyata apa? Yang terjadi di dirinya itu ya, itu dia 3 hari berturut-turut waktu dia masih kerja di bank ya. 3 hari berturut-turut dia itu mimpi menzinai ibunya. 3 hari berturut-turut. Jadi berzina dengan ibu kandungnya. Dia mimpi itu 3 kali berturut-turut. Kan bingung dia. Akhirnya nanya Ustadz gitu loh. Nah, alhamdulillah Ustadznya paham riba ini. Langsung disampaikan, akhirnya dia memutuskan resign. Jadi memang Allah itu selalu punya hikmah masing-masing ya. Nah, tapi yang cerita begini tuh baru saya dengar kemarin. Saya udah kenal orangnya lama, tapi saya nggak tahu kalau itu ceritanya dia hijrah itu seperti itu. Nah, lalu sudah dikasih tahu, ya, dikasih tahu riba itu haram, masih mengulangi. Nah, ini dosa grade satunya ini. Nah, di mana? Di Al-Baqarah 275 redaksinya. Waman ada faulaika ashabunar hum fiha khalidun. Jadi disampaikan orang yang dia sudah tahu riba lalu mengambil kembali, udah tahu. Maka apa? Orang-orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kalau kata guru saya tidak ada punishment hukuman yang lebih berat lagi daripada kekal di neraka selama-lamanya. Itu hukuman udah paling berat. Dan itu hukuman yang diterima sama orang kafir, ya orang non-muslim. Bahkan guru kami bilang, Anda udah haji? Ngapain haji? Kalau ternyata masih mengulangi ngambil riba, akhirnya nggak dinilai itu hajinya ini. Nanti tetap kekal di neraka selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Anda puasa Ramadan, Anda bayar zakat. Wih, ya. BTW udah bayar zakat belum? Hati-hati ya, zakat ini wajib loh ya. Dan masih banyak yang nggak paham cara hitungnya. Karena tidak paham cara hitungnya berarti tidak bisa menilai zakat yang seharusnya dia keluarkan. Jangan sampai dihitung masih kurang berzakat. Nah, sudah dikasih tahu masih mengulangi lagi dan tidak mau meninggalkan riba. Waduh, dahsyat ini memang riba ini. Nah, disampaikan di Al-Baqarah 279. Ya lazina amanu ittaqullaha wa zaru ma bagian minar riba in kuntum mu'minin. Fa ilam taf'alu fa'zanu bi kharbin minallahi wa rasulih. Ini penekanannya sangat karena ada 2 kali penyampaian tentang orang-orang yang beriman.
Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Ya, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakannya itu break, wis rampung, merampungnya riba, maka ketahuilah, ngeri ya, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Lawan Israel aja keok kok. Lawan Amerika aja keok. Ini mau nantang perang Allah dan Rasulnya. Dan para ulama menyampaikan Allah dan Rasulnya akan memerangimu dunia akhirat. Bukan hanya di akhirat ya. Dan ini terjadi di pinggir jalan gitu loh. Wallahu alam wassalam, semoga bermanfaat. Itu materi kita. Ya, dan ini sebuah concern yang harusnya ada apabila kita seorang muslim. Dan itu berjejer gitu loh. Jadi orang yang berzina tuh banyak banget kan. Begitu materi kita hari ini, eh Mr. Rangga. Siap, Ustaz. Nah, eh, saya kembalikan ke jenengan. Kita bisa masuk ke tanya jawab atau mungkin ada informasi yang mau diberikan dulu. Silakan. Siap. Terima kasih Ustaz Firly. Masya Allah. Alhamdulillah dikupas tuntas ya pembahasan tentang jasa berkedok riba tadi. Riba berkedok jasa. Jadi penukaran uang sudah dibahas. Tapi sebelum tanya jawab, silahkan dipersiapkan dulu. Yang ingin bertanya boleh raise hand. Kemudian atau mau ditulis di kolom chat juga boleh. Tapi sebelum itu, izin saya menyampaikan informasi agenda dari bisyaroh.id. Nah, ini ada agenda dari Bisyaroh ya, agenda 2026. Nah, banyak sekali tokoh-tokoh, ustadz-ustadz, guru-guru hadir di agenda-agenda yang diadakan oleh Bisyaroh. Masya Allah, yang pertama ada Daulah yang di bulan Februari sudah terlaksana dan ngabuburit hari ini. Salah satu agendanya yaitu Ramadan Planner. Kemarin juga ada bersama guru kita Ustadz Siddiq Al-Jawi. Dan masih ada dua agenda lagi yang akan diadakan oleh Bisyaroh yaitu workshop franchise syariah dan juga spasi sekolah pengelola syirkah, dua batch sekaligus ya di tahun 2026 ini, di bulan Mei dan bulan November. Ini daulah sudah selesai, fikih riba dan utang piutang juga sudah terlewati. Dan ini saya sampaikan juga informasi terkait dengan sekolah pengelola syirkah yang diadakan oleh Bisyaro ini ya. Insya Allah ini akan mengupgrade ilmu muamalah kita. Ya, banyak tadi yang sudah haji berkali-kali, umroh berkali-kali, melakukan bisnis, tapi ternyata belum paham fikih muamalahnya. Padahal ini adalah sebuah kewajiban, fardhu ain bagi kita kaum muslimin. Kenapa? Karena setiap hari kita pasti bermuamalah, minimal transaksi jual beli, gitu ya. Kemudian juga dibahas tentang finansial di sini agar tepat dalam perencanaan anggaran sesuai kebutuhan di sini dibahas di spasi. Kemudian juga pembahasan tentang struktural bisnis, pemetaan SDM supaya tepat sasaran dan tidak sia-sia. Nah, ini juga ada di spasi. Pengembangan SDM juga akan dibahas, optimalisasinya juga dibahas, penanaman mindset. Nah, ini yang penting ya, penanaman mindset bisnis yang sangat matang, kuat, dan sudah teruji daripada pemimpin bisnis besar. Di sini pembicaranya banyak sekali ya. Selain Ustadz Firly tentunya ada guru-gurunya Ustadz Firly, ada Ustadz Dicondro Triyono, ada Kiai Sidik Al-Jawi, dan juga ada kakaknya, ini, Bapak El Chandra, ada Mas Pramudiringga, dan juga ada Mister Catur. Di sini juga dibahas tentang perancangan proposal bisnis untuk meyakinkan investor. Nah, gimana caranya kalau kita pengen scale up bisnisnya, otomatis kan kita butuh proposal untuk menghadap ke investor. Nah, ini diajarin di spasi ya. Ini maka sangat recommended sekali untuk diikutin ya. Keberadaan spasi dari Bisyaro ini menjadi pintu awal pertemuan antara pengelola dengan pemodal sehingga bisa mensolusikan secara profesional. Artinya screeningnya lebih detail dari masing-masing calon agar meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan memastikan semuanya berjalan sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini yang paling penting ya, harus sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua,
Ada juga workshop franchise syariah. Banyak sekali sekarang iklan-iklan ya di sosial media itu pengusaha Muslim tergiur dengan iklan tersebut. Kenapa? Karena ada tawaran bisnis secara franchise, sistem siap jalan, cuan cepat, dan brandnya udah besar gitu ya. Tapi ternyata belum memahami apakah skemanya sesuai dengan syariah atau justru malah penuh dengan syubhat. Maka dari itu wajib belajar di workshop franchise syariah bersama Bisyarah yang akan diselenggarakan di bulan Agustus 2026 tanggal 11 sampai 12 ya di Yogyakarta. Ya, ada siapa aja? Ada Ustadz Firly tentunya, ada Ustadz Andika Dujatmiko dan juga ada Kiai Sidik Aljawi dan ada special guest. Nah, ini harus ini ya diikutin nih bagi yang mau membeli franchise ataupun Bapak Ibu yang sudah punya bisnis dan pengen di-franchise-kan sistemnya seperti apa bisa belajar di sini tentunya ya. Baik. Nah, ini pasti yang ditanya-tanya berapa sih nilai investasinya? Ini kalau Daulah sudah lewat Ramadan Planner hari ini alhamdulillah gratis gitu ya. Nah, untuk workshop franchise syariah atau WFS itu di 7,7 juta sebetulnya ya harga publishnya dan juga spasi juga sama di 7,7 juta. Namun ya bisa ditebus murah. Nah, ini tebus murah yang sesuai syariah ya. Tentunya ya, tebus murah yang diperbolehkan bukan tebus murah yang ada di toko-toko di swalayan. Ya. Berapa? Dua event 9 juta saja. Nah, dua event di 9 juta saja bisa langsung mengikuti workshop franchise syariah ataupun spasi. Atau bisa juga kalau misalkan pengen satu event aja tapi boleh dua orang, nah sama. Nilainya 9 juta saja gitu ya. Tapi tenang, khusus untuk yang sudah berada di acara ngabuburit Ramadan Planner 2026, ini ada tawaran spesial ya, tawaran spesial. Bisa langsung aja hubungi di 0822 2727 3110. Seatnya terbatas hanya 50 orang saja. Tawaran spesialnya seperti apa? Jangan kemana-mana, nanti saya informasikan khusus untuk yang peserta masih bertahan sampai akhir selesai tanya jawab. Ya. Oke, Siap. itu dulu informasi dari Menarik loh, itu menarik loh. Nggak main-main. sangat Intinya begini, kalau dari saya ya, Spasi Sekolah Pengelola Syirkah. ya, Setahu saya belum ada forum workshop yang membahas tentang syirkah sekomprehensif Spasi. hmm, Ya, betul. kalau misalnya ada, ya berarti saya yang nggak tahu. Nah, tapi setahu saya tidak ada. Termasuk belum ada workshop franchise syariah itu. Ya, 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 belum. karena yang ada franchise secara konvensional atau umumnya Ya, yang ya. nanti akan kita bahas kesalahannya di mana. Masya Allah, bisnis kemitraan banyak sekali ini tawaran-tawarannya. Banyak sekali dan itu saat ini eh, juga banyak yang bermasalah gitu loh. Ya, nah, Nah, salah satu permasalahan itu bisa datang karena kesalahan muamalah. salah muamalah. Jadi Iya. Bapak Ibu yang punya uang tapi sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan profesinya, misalnya seorang dokter, seorang dosen, ini punya tabungan, pengen bisnis, kan biasanya tergiur tuh dengan tawaran yang sudah sistemnya siap jalan, tapi ternyata muamalahnya belum sesuai dengan syariah. Nah, perlu belajar dulu di syarah. Oke, begitu ya. Baik, masuk ke sesi tanya jawab, maka silakan kalau ada yang ingin tanya langsung, boleh raise hand, nanti kami perbolehkan untuk buka mic-nya. Tapi sebelumnya ini sudah ada yang masuk dulu, Ustaz, lewat Ya, kolom chat dari Ibu Nuke Kandisari. Apa Ustaz izin bertanya, bagaimana dengan tukar uang 3 juta via transfer menjadi cash berupa uang pecahan 20.000 sama dengan 2 juta dan 10.000 sama dengan 1 juta. Dan ini tidak iya dan biadin karena tertunda waktu pengantaran uang cashnya. Apakah ini diperbolehkan? Dan si wakil diberikan uang 200.000 untuk mengganti bensinnya. Nah ini jadi di sini ada 5 pihak, ada satu bank, pegawai kantor atau menawarkan tukar uang, adiknya wakil yang menawarkan uang ke wakil, wakil dari yang nuker uang, dan pemilik uang 3 juta. Nah si wakil ini tidak meminta uang bensin, tapi si pemilik uang 3 juta tersebut yang dengan sukarela memberikan secara transfer. Nah itu gimana Ustaz?
Ya, saya yakin kalau Bu Nuke mengikuti penyampaian kita dari awal tadi, udah langsung tahu kok. Ya, Bahkan beliau tadi sudah mengutip tidak yadan biyadin. Berarti kan menyimak tuh. ya. Nah, berarti kalau tidak yadan biyadin, dia terkena riba nasi'ah. Karena masa tertunggu. Jadi 2 hari berikutnya ya, baru dia datang. Nah, ini udah pasti tidak boleh karena riba nasi'ah. Dan turunannya berarti ya nggak boleh. Mau ada wakilnya itu ya nggak boleh. Mau ada orang yang nawarinnya. Karena transaksinya sendiri sudah ribawi. Jadi Hmm. tidak perlu melihat turunannya. Wong di atasnya aja di transaksi utamanya sendiri sudah bermasalah. Aduh terus gimana tuh Ustadz taubatnya? Ya, sudah dilakukan atau belum? Berarti kalau nanya gitu sudah berarti. Ya, kalau sudah ya ditobati saja karena Tidak tahu. transaksinya sebenarnya tidak tidak jadi ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Nah, transaksi riba itu pasti karena kesepakatan. Maka dia jadi gini, saya kasih gambaran ya. Saya itu kalau nggak orek-orek tuh nggak ini, nggak mantep gitu loh. Ya, ya. Sebentar. Banyak sekali nih coretannya. Ya kerjaannya nyoret-nyoret. Makanya jangan sampai ketemu langsung. Nanti takutnya mukanya yang nyoret. Nah, eh, jadi harta haram itu ada 3. Satu itu dari sisi zatnya. Nah, ini cara tobatnya itu dihancurkan atau dihilangkan barangnya. Ini cara tobatnya. Jadi kalau kita punya Homer, terus oh aku tobat, gimana? Ya dibuang, dihancurin. Tidak boleh dimuamalahkan lagi. Nah, yang kedua, harta haram dikarenakan kegiatan non muamalah. Nah, ini pengambilan secara sepihak, mencuri, terus korupsi dan lain-lain. Nah, ini cara tobatnya dikembalikan ke pemilik. Jadi cara tobatnya juga harus ada implementasinya. Nah, yang ketiga ada harta haram karena muamalah, yaitu muamalah yang haram, transaksi yang haram. Jadi ciri khasnya apa? Berpindahnya harta karena kesepakatan. Kalau yang nomor 2 itu berpindahnya harta tidak sepakat gitu loh. Nah, tanpa pengetahuan bahkan. Nah, maka riba itu masuknya di sini nih riba. Yang nomor 3. Nah, ini bagaimana cara bertobatnya? Cukup dihentikan saja dan tidak mengulangi lagi. Nah, positioningnya begitu. Jadi, kalau memang Anda tidak tahu ini, maka Anda bertobat kepada Allah, mohon dimaafkan, insya Allah dimaafkan, dan berhenti. Jadi tidak diulangi. Sebenarnya lebih simpel dalam hal ini. Nah, kenapa? Karena kalau yang 200 ribunya dikembalikan apakah bisa? Ya, Anda sebenarnya sudah sepakat memberikan itu. Hukum asalnya tidak boleh ditarik lagi. Nah, tapi kalau dia sendiri mau mengembalikan, ya itu urusannya dia. Nah, dia sendiri sebenarnya bisa juga mentobati hal tersebut. Karena termasuk muamalah yang haram. Jadi tidak wajib dikembalikan. Begitu, Bu Nuka. Oke. Baik, Stad. Kalau gini, Stad. Saya nih saya pengen nuker. Hmm, Saya punya uang tadi recehan ya, 5 ribuan sama 10 ribuan gitu. hmm. Eh, Totalnya sekitar 1 juta gitu. Saya mau nuker ya, cuman uangnya ada di kota gede, misalnya. Saya kan di sini. Tapi nanti bisa ketemunya pas ya 2 atau 3 harian lagi gitu. Tapi uangnya bisa ditransfer sekarang, berarti kan itu tidak ya dan biadin berarti kan sama kayak gini. Tapi kalau misalkan ini kasusnya jadi utang, misalnya ini, saya mau ngasih pinjaman ke kamu nih 1 juta, nanti bayarnya 3 hari lagi nggak apa-apa gitu. Nah terus cuman nanti bayarnya dia cash dan secara tadi pakai receh. Nah kalau kayak gitu gimana? Ya, sebenarnya itu bukan pertukaran, tapi utang piutang. Nah, itu boleh selama tidak ada pertambahan harta. Jadi kalau pertukaran itu A sama B, itu saat juga memberikan, B saat itu juga memberikan. Nah, ini yang harus senilai. Dia harus senilai dan takobut.
terjadi serah terima. Nah, maka sebenarnya apabila A itu memberikan utang, ya berarti kalau utang itu atau qard pinjaman itu kan definisi takrif syar'inya kan matu'tihi minal misliyati liuradalaka misluhu fil mustaqobal. Apa-apa yang kamu berikan, ya harta yang semisalnya kepada orang lain untuk dikembalikan kepadamu harta yang semisalnya di waktu yang akan datang. Nah, sorry, maka akan ada beda transaksi. Nah, ini namanya pengembalian utang. Nah, ini pengembalian utang. Nah, ini boleh, tapi dia beda transaksi. Ini transaksi satu, ini transaksi dua. Nah, sebenarnya ini boleh dilakukan, tapi bisa jadi kalau tidak saling kenal, ya itu berisiko. Makanya mereka pasti menginginkannya juga langsung terjadi di forum, di majelis. Jadi kalau jasa penukaran uang itu secara ya dan biadinnya ya dan biadin. Permasalahan ribanya dikarenakan nilainya yang tidak senilai. Begitu Kang Rangga. Berarti meskipun niatnya tadi sebetulnya niatnya nukerin uang, cuman diakalin gitu, itu Ya kayak silakan, ngakal-ngakalin. tapi ini berisiko. Nah, silakan saja. Tapi kan akhirnya akad yang di hakikat akad yang terjadi itu qard, Ya, bukan sorof. Kalau yang ini kan sorof akadnya. ya, siap, Nah, siap. maka beda beda akad, beda implementasi. Konsekuensi. Ya, Iya, boleh, Pak. Siap. Matur suwun, Ustaz. Nah, iya. ini ada Dan Afwan, pengembaliannya B ke A itu tidak boleh diwajibkan. Pokoknya aku njaluk 10.000 semene anu. Nah, kalau akhirnya dia ngembaliinnya dalam nominal yang benar, yang nominalnya beda tapi totalnya sama, itu ya boleh. siap. Begitu. Oke, siap. Matur suwun, Ustaz. Clear. Oke, sami-sami. Sekarang ada yang raise hand, Pak Dian Gani, apa Ibu Ini Dian? Budian ini. Bu Dian. Silakan Budian. Silakan, Bu. Sudah lama Assalamualaikum. enggak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Ustaz, mau tanya Ustadz, Iya, saya ada Ibu. beberapa kali melakukan tukar menukar uang beda currency itu melalui ATM. Hmm, eh, pada saat saya tukar menukar melalui ATM itu, saya tunggu sampai selesai transaksinya sampai saya terima uangnya. Misalnya saya punya rekening di Indonesia itu rupiah. Saya saat itu lagi safar ya, ke Malaysia. Saya Hmm. tukar rupiahnya ke ringgit Malaysia. Dan itu sampai transaksinya selesai itu saya tidak meninggalkan ATM. Apakah itu diperbolehkan Ustadz? Itu saja Ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Setahu orang saya ATM baik. itu eh, dihukumi mewakili personnya. Nah, maka selama pertukaran itu belum berpisah majelis, menurut saya masih boleh, Budian. Jadi selama Anda belum meninggalkan atau sesuai nilainya, misalnya 1 juta ya berarti dapat ringgit Malaysianya ya senilai atas itu dan belum berpisah majelis, maka itu boleh. Sama sebenarnya kalau kita kayak beli beli di apa merchandise Nah, mesin itu, mesin yang kita kalau mau beli minuman itu terus Vending mesin. masukin apa? Vending mesin. Ya, ya, mesin itu sebenarnya kan itu mesin itu. Tapi mesin itu sebenarnya perwakilan atas pihak yang menjual. Nah, jadi itu dibolehkan, Bu. Eh, yang penting transaksinya memenuhi sorof tadi. Begitu, Oke. Bu. Nah, yang saya pernah pelajari itu yang nggak boleh itu kalau Anda membeli barang misalnya di Malaysia, dia itu apa namanya? Rp5. Bukan, membeli barang di Malaysia, terus harganya ringgit, lalu Anda pakai ATM, tapi ATM-nya isinya rupiah. Nah, jadi langsung terjadi konversi nilai plus pembayaran. Hmm. Nah, itu terjadi dua akad itu. Dia itu sorof dulu, baru hawalah.
pengalian hutang yang terkunci dalam sekali transaksi. Nah, tapi itu perlu diperdalam lagi. Kalau itu nggak boleh. Kalau Anda punya ATM ringgit, boleh tuh buat bayar. Tapi kalau ATM Anda rupiah, terus untuk bayar ringgit, itu yang nggak boleh. Nah, lebih baik Anda ke ATM dulu, narik ringgit, baru bayar ringgit. Nah, itu boleh. Begitu, Budian. Syukran Ustadz untuk penjelasannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Nah, ini ini Bu, mohon maaf, saya ada kedatangan tamu. Mungkin karena ini juga sudah mau 5:30, ada yang dok-dok itu. Berarti mungkin kita cukupkan sekian. Saya siap kembalikan Ustaz. dulu ke Kang Rangga. Mungkin ada info lebih lanjut. Tapi saya selesai terima tamu, tak balik lagi ke sini. Cuman saya nggak tahu fixnya. Nggak apa-apa Begitu? Ustaz, cukup aja Siap. Ustaz, karena 2 menit lagi kita udah close. Terima kasih Ustaz Firly, Masya Allah. Terima kasih juga kepada para peserta yang sudah hadir di ngabuburit Ramadan Planner ini. Saya tadi sudah janji, maka janji saya harus saya tepati bahwa bagi yang bertahan sampai sesi tanya jawab selesai, ini mau menginformasikan bahwa ada potongan lagi. Nah, ini kenapa? Karena ini adalah keberuntungan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini mengikuti acara ngabuburit Ramadan Planner sampai akhir, sampai selesai. Kenapa? Tadi saya info 2 event 9 juta. Nah, saya potong lagi 500.000 rupiah. Ya, jadi boleh 2 event itu hanya 8,5 juta. Masya Allah, ini ini the best sih. Ini sayang banget kalau dilewatkan. Workshop franchise syariah dan juga sekolah pengelola syirkah, ilmunya banyak, berlimpah ruah, dan tidak hanya ilmu, nanti insya Allah akan ada mungkin network ya dari para pengusaha-pengusaha lainnya, bisa jadi juga terjalin bisnis di sana, terjadi syirkah di sana, kolaborasi di sana, ternyata ketemu investor di sana untuk bisa membantu scale up bisnis eh, Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Jadi silahkan langsung aja hubungi 0822 2727 3110. Tidak perlu transfer hari ini, hanya WA saja ke nomor ini 0822 2727 3110. Jadi tidak langsung transfer, tinggal WA, komitmen daftar alias berakad terlebih dahulu ya. Ini seperti nomor yang ada di sini nih ya, di saya nih 0822 2727 3110. Jadi tinggal WA aja, Mas, Mbak Admin atau Mas Admin, saya mau ikut kelas workshop franchise syariah atau sekolah pengelola syirkah atau spasi. Insya Allah saya mau daftar 2 orang atau saya daftar suami sama istri. Nah, boleh tuh. Pasang banyak sekali yang ikut couple-couple di acara spasi ini ya. Maka dari itu boleh tinggal aja akad. Insya Allah nanti bayarnya misalkan seminggu lagi. Tapi insya Allah saya akad sekarang. Nah, ingat kalau sudah akad berarti sudah jadi utang. Gitu ya. Baik, segitu informasi dari saya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada para peserta ngabuburit Ramadan Planner bersama Bisyaro.id. Matur suwun, jazakumullah khairan kasiron. Semoga ilmu yang disampaikan tadi oleh Ustadz Firly bisa bermanfaat, khususnya untuk Ustadz Firly yang menyampaikan, umumnya untuk kita semua yang mendengarkan. Insya Allah berkah ya. Amin Allahumma amin. Maka dari itu, untuk mengakhiri pertemuan Ramadan eh, Planner ini, Ngabuburit Ramadan Planner, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, selamat beritikaf, selamat mengejar Lailatul Qadar. Semoga semuanya mendapatkan malam kemuliaan 1000 bulan. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Saya Kang Rangga Lesmana, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Matur suwun. Insya Allah nanti rekamannya di, insya Allah. Enggak tuh nuhun.